Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Anak-anak sekalian, marilah pelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas masalah jurnal khusus, jurnal umum, buku besar utama, dan neraca saldo. Ya. Kemarin kita sudah membahas masalah jurnal khusus. Ya, dari transaksi-transaksi, maka kita akan membuat jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pemasukan kas atau kas masuk. Nah, kemarin kita sudah membuat jurnal pembelian. Nah, seperti ini. Ini jurnal pembelian. Juga membuat jurnal pengeluaran kas. Nah, juga sudah membuat jurnal penjualan. Juga sudah pernah membuat jurnal penerimaan kas atau kas masuk. Juga sudah pernah membuat jurnal umum. Nah, sekalian, bagaimana dari jurnal-jurnal itu kita membuat buku besar utama. Jadi buku besar utama diambilkan atau dicatatkan dari jurnal tersebut, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Ya. Contohnya misalkan, nah ini buku besar utama kas. Ya. Buku besar utama kas ini diambilkan dari neraca saldo. Ya, dari neraca saldo. Neraca saldo awal bulan. Sini 14 juta. Ya. Kemudian juga diambilkan dari jurnal kas masuk. Nah, dari jurnal kas masuk ini, yaitu kasnya adalah 8.400.000 ini. Nah, coba kita lihat lagi di kas 8.400.000 sebelah debit. Kemudian kas keluar. Nah, ini juga kita lihat jurnal kas keluar. Nah, kas keluar berarti sebelah kredit 9.500.000. Ya. 9.500.000. Nah, sebelah kredit. Kemudian setelah hitung-hitung debitnya sekian, ditambah 8.400.000, 14 juta tambah 2, jadi 22.400 dikurangi 9.440 menjadi 12.900. Ini caranya seperti itu. Jadi setiap akun harus dibuat buku besar utama. Itu. Kita lihat lagi piutang. Kita lihat piutang. Piutang diambilkan dari jurnal penjualan. Ini ya dari refnya ya. Dari jurnal penjualan yaitu 7.300.000. Coba kita lihat jurnal penjualan. Nah, piutang, kita lihat piutang. Mana piutang? Nah, piutang usaha.
8.400.000 ya, piutang usaha 8.400.000. Nah, ya. Ini jurnal penjualan yang ini. Nah, 8.400.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, buku besar utama piutang usaha. Coba kita lihat. Jadi piutang ya. Dari jurnal penjualan. Terus semuanya. Karena piutang berkaitan dengan kas masuk. Jadi kalau ada piutang yang dibayar berarti kas masuknya berkurang. Ini termasuk ketika ada retur berarti juga kasnya berkurang. Akhirnya ya terakhir jurnal buku besar utama ya piutang usaha tinggal 7.200.000. Kita lihat. 7.200.000 gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian piutang dan utang itu harus ada namanya buku besar pembantu piutang. Kemarin sudah kami kerjakan ya, gunanya untuk mengetahui ya piutangnya di mana saja, di CV Adil misalkan ya, di Laris misalkan, dan seterusnya. Jadi buku besar piutang atau buku besar pembantu piutang itu hanya untuk terperinci sehingga piutang-piutang itu menyebar kemana saja. Itulah ya, semuanya transaksi-transaksi itu harus ya masuk ke jurnal khusus ya atau jurnal umum, kemudian dibuat buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu diantaranya buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Anak-anak sekalian, setelah ini kita harus tahu ya bahwa saldo dari buku besar utama ini nanti akan masuk ke neraca saldo. Ya, akan masuk ke neraca saldo. Coba. Kas ya yang 12.960 ini asalnya dari buku besar utama. Ya, ini dari buku besar utama. Piutang usaha 7.200.000 ini juga berasal dari buku besar utama piutang. 7.200.000 ya. Kemudian hanya persediaan barang dagangan saja ini yang berasal dari neraca saldo awal bulan ya. Nah, ini neraca saldo awal bulan. Nah, ini ada 2.750.000. 2.750.000. Ini neraca saldo. Ini dimasukkan neraca saldo. Kemudian
Coba kita lihat neraca saldo lagi. Ya. Kita lihat neraca saldo lagi. Nah, perlengkapan yang 4.400.000 ini juga berangkat dari neraca saldo, berasal dari buku besar utama perlengkapan. Ya, coba kita lihat. Nah, buku besar utama perlengkapan. Nah, 4.400.000. Balik ke neraca saldo. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian, di jurnal khusus maupun jurnal umum harus ya dibuat buku besar utama sehingga akan kelihatan semuanya masuk ke, kalau sudah diketahui saldonya semuanya masuk di neraca saldo sehingga akan berimbang debit dan kreditnya. Ya nanti semuanya sudah saya kasih kolomnya, kalian tinggal ya memasukkan angka-angkanya. Baik ya. Jadi minggu ini kalian tugasnya adalah membuat neraca saldo. Ya, membuat neraca saldo seperti ini. Dari mana neraca saldo ini? Angka-angkanya yaitu dari buku besar utama. Ya, dari buku besar utama yang saldo terakhirnya dimasukkan di sini. Kalau debit saldonya masukkan debit, kalau kredit dimasukkan kredit. Itu. Yang belum selesai ya, yang belum selesai buku besar utamanya ya diselesaikan dulu baru dibuat neraca saldo. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kemudian kalau kurang jelas bisa ditanyakan baik di calling maupun di WA. Sekian saja, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.